Kamu tahu nggak tentang evolusi orang pintar? Nah, evolusi orang pintar itu mengajarkan tentang bagaimana cara manusia mendapatkan ilmu yang berubah drastis. Ternyata cara kita belajar pun harus ikut berevolusi. Jika tidak, otak kita bukan hanya usang, tapi tidak lagi relevan. Mari kita bedah evolusi ini satu persatu. Dulu, kita ada di era print, di mana informasi itu hanya ada on hand, ada di tangan. Barangnya fisik seperti buku, koran, dan diktat. Orang pintar di era ini adalah si penghafal. Siapa punya buku, dia itu sebagai raja. Siapa hafal tahun sejarah, dia itu sebagai juara kelas. Maka, cara belajar yang terbaik saat itu adalah namanya deep work, yaitu ketekunan. Kita dipaksa membaca dari halaman 1 sampai tamat, tidak ada tombol search. Musuh utamanya itu adalah kebosanan. Tapi, justru di situ kuncinya. Otak kita dilatih untuk fokus dalam durasi lama. Lalu, zaman berganti, masuk ke dalam era search. Era ini yaitu informasi sebagai namanya on demand. Kapan butuh, lalu ketik. Google menjawab. Sekarang ini guru bukan lagi satu-satunya sebagai sumber ilmu. Orang pintar di era ini berubah menjadi si pencari. Siapa yang keywordnya paling jitu, dia sebagai pemenangnya. Di sini, cara belajarnya bukan lagi sebagai penghafal, tapi cara belajar barunya adalah skeptis. Jadilah kurator, jangan telan informasi bulat-bulat. Bandingkan sumber A dan sumber B, jadilah detektif yang tidak jeli memilah akan mati keracunan informasi sampah. Sekarang, kita ada di era algoritma. Lihat gawai kita tidak lagi mencari informasi, merekalah yang mencari kita. Algoritma TikTok, Instagram, YouTube menyodorkan berita, hiburan, bahkan pelajaran. Informasi itu handed, disuapkan kepada kita. Bahayanya apa sih? Bahayanya di era ini adalah bukan sekedar kita menjadi pasif, bahayanya adalah matinya nuansa. Algoritma didesain untuk memberikan makan ego kita. Apa yang kita suka, itu yang terus datang. Kita terkurung dalam tempurung kenyamanan namanya echo chamber. Orang pintar di era ini seringkali disalahartikan sebagai si viral. Padahal tantangan sesungguhnya adalah menjadi si waras. Orang yang mampu tetap objektif di tengah gempuran konten yang memancing emosi, caranya yaitu reach to teach, lawan arus. Sengaja cari hal yang tidak kita sukai untuk meluaskan perspektif dan ajarkan kembali, karena di era algoritma ini kita baru benar-benar paham setelah mencoba mengajarkannya kepada orang lain. Sekarang kita sudah masuk ke era keempat, yaitu generative AI. Ini era ChatGPT, era Cloud, era Copilot, era DeepSeek, dan era Gemini. Di fase ini kita tidak lagi sekedar mencari atau disuapi. Kita meminta, contoh, buatkan saya pidato, ringkaskan buku ini, jelaskan fisika kuantum dengan gaya anak TK. Mesin tidak lagi memberikan link, mesin memberikan jawaban, dia mensintesis, dia menjadi asisten pribadi. Orang pintar di era ini bukan lagi yang hafalannya kuat, tapi yang pandai bertanya, yang promptnya bagus, lalu hasilnya menjadi bagus juga. Cara belajarnya seperti apa? Dialog iteratif. Jadikan AI sebagai lawan tanding, sparring partner. Minta dia mengkritik tulisan kita, minta dia mendebat argumen kita. Kita belajar dari proses pingpong pemikiran itu. Mari kita tarik garis evolusinya. 1. Era print. Kita diperbudak oleh hafalan. Beban otaknya sangat berat, butuh ketekunan. 2. Era search. Kita sibuk memilah, beban otaknya sedang, butuh ketelitian. Yang ketiga, era algoritma. Kita dihina, bobokan bias, beban otaknya sangat ringan, butuh kesadaran. Yang keempat, era Gen AI. Kita menjadi mandor, beban otaknya itu fokus kepada strategi. Yang kelima, era postgen. Kita menjadi penentu arah. Beban otaknya pertimbangan moral judgment. We lost what we don't use, but the world will forget what we don't share. Guru masa depan tidak lagi mengajar apa itu 1+1. Guru mengajar kenapa kita harus jujur saat berhitung. Sekolah tidak lagi sekedar menguji hafalan sejarah, tapi menguji kebijaksanaan, mengambil hikmah agar tragedi tidak terulang. Semakin canggih teknologinya, semakin manusia dipaksa untuk menjadi manusiawi. Jadi, jangan takut dengan era AI. Takutlah kalau di era secanggih itu hati kita justru membatu. Takutlah jika kita pintar memerintah mesin tapi lupa caranya memanusiakan manusia.